Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalian Jaina dari Prodi PAI semester 5 dengan NIM 2221007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Siroj. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah saya dapatkan selama satu semester kemarin mengenai media pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran ini dibahas beberapa materi. Yang pertama ada Powtoon, ada Canva, ada Quizlet, ada Nearpod, Camtasia, Kahoot, dan juga Google Classroom. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari media pembelajaran tadi. Yang pertama ada Powtoon. Nah, Powtoon ini memiliki ciri khas yang paling menonjol yaitu video animasi. Nah, jadi di dalam Powtoon ini kita bisa membuat video animasi. Jadi misalkan kayak kita mau membuat pembelajaran mengenai kisah Rasulullah. Nah, kita bisa menggunakan video animasi ini sebagai bahan daripada pembelajaran yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Selain daripada video pembelajaran, kita juga bisa membuat PowerPoint di dalam Powtoon itu. Tetapi yang paling menonjol dari aplikasi itu merupakan video animasi tersebut gitu. Nah, biasanya peserta didik itu sangatlah daya serap itu sangat cepat apabila disuguhkan dengan media visual gitu ya. Nah, sehingga aplikasi Powtoon itu sangat direkomendasikan bagi peserta didik di kalangan misalkan kayak sekolah dasar gitu ya. Itu cepat sekali menyerap daya ingat mereka dengan menggunakan video animasi gitu. Nah, dengan video animasi ini pun pembelajarannya itu akan jauh lebih menyenangkan dan interaktif gitu ya antara siswa dengan tenaga pendidik. Nah, itu merupakan Powtoon. Nah, lalu yang kedua ada Canva. Nah, di dalam Canva ini merupakan aplikasi tentang desain grafis dan juga bisa membuat PowerPoint juga. Selain daripada itu, di dalam Canva itu juga bisa membuat e-book gitu ya, ataupun membuat poster dan lain sebagainya. Nah, di dalam Canva ini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan untuk membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, di dalam Canva juga sebenarnya bisa untuk membuat video animasi gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita compare gitu ya dengan Powtoon tadi, itu akan kalah jauh gitu dibandingkan dengan Powtoon, antara Canva dan Powtoon. Karena kan kalau Powtoon itu memang aplikasi khusus untuk pembuatan video animasi gitu, sedangkan di dalam Canva itu sangat beragam, tidak hanya video animasi saja tetapi bisa membuat poster dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di Canva untuk membuat video animasi itu cenderung sangat rumit gitu karena harus melewati step by stepnya, sedangkan di dalam Powtoon itu menurut saya cukup mudah gitu karena memang itu bagiannya untuk membuat video pembelajaran. Nah, itu untuk kekurangannya di dalam Canva itu terdapat banyak sekali fitur-fitur dengan mode premium, sehingga sebagai usernya itu harus bisa menggunakan akun yang premium gitu untuk mengakses fitur-fitur premium. Begitupun dengan Powtoon pun sama, terdapat banyak sekali fitur yang premium. Nah, lalu yang kedua ada Quizlet. Nah, Quizlet ini merupakan suatu media pembelajaran untuk quiz ataupun untuk flashcard. Nah, jadi Quizlet ini bisa digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Nah, jadi Quizlet ini bisa digunakan untuk dijadikan bahan coba evaluasi formatif gitu ya, untuk mengetahui seberapa jauh lah peserta didik memahami pembelajaran yang telah diberikan. Jadi dalam Quizlet ini terdapat kuis-kuis yang bisa diberikan, bisa dalam bentuk true or false ataupun lain sebagainya. Itu merupakan Quizlet. Nah, lalu yang keempat itu ada Nearpod. Nah, Nearpod ini merupakan suatu aplikasi yang mana di dalamnya itu bisa membuat PowerPoint, bisa di Nearpod juga terdapat
materi bahan ajar gitu ya, tetapi memang tidak sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan gitu. Kalau misalkan di Nerpod itu materi yang diajarkan itu dari bidang sains, matematika itu semuanya ada, tetapi tidak menggunakan kurikulum di Indonesia. Dan di dalam Nerpod juga bisa menggunakan fitur Zoom. Nah, jadi antara tenaga pendidik dengan peserta didik itu bisa Zoom dengan menggunakan Nerpod tanpa menggunakan aplikasi lainnya gitu, seperti kayak Google Meet ataupun Zoom gitu. Bisa menggunakan Nerpod langsung, karena di Nerpod itu komplit gitu ya, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan Zoom, ada buku ajarnya dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi kekurangannya itu bahasa yang digunakannya itu hanya satu gitu, hanya ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia. Dan mungkin itu menyulitkan peserta didik gitu ya. Bagi yang tidak paham bahasa Inggris itu cukup menyulitkan gitu ya teman-teman. Lalu yang kelima ada Camtasia. Nah, Camtasia ini merupakan suatu media pembelajaran untuk membuat video ataupun merekam video. Nah, jadi di dalam Camtasia itu kita bisa membuat video tutorial itu bagaimana, terus merekam layar bagaimana, membuat video pembelajaran itu bagaimana, itu dengan menggunakan media pembelajaran Camtasia gitu. Lalu yang keempat ada Kahoot. Nah, Kahoot itu merupakan sama halnya kayak Quizlet tadi gitu ya. Kahoot merupakan media pembelajaran berbasis kuis dan juga game. Nah, tetapi di Kahoot itu jangkauannya tuh lebih luas karena ada gamenya. Tidak hanya game, tetapi ada juga kuis. Nah, sebagai tenaga pendidik kita bisa menerapkan evaluasi formatif itu dengan menggunakan aplikasi ataupun media pembelajaran Kahoot ini gitu, karena Kahoot itu merupakan media pembelajaran yang sangat interaktif menurut saya, karena kita bisa sebagai peserta didik itu bisa jauh lebih aktif lagi, lebih hiperaktif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu ada Google Classroom. Google Classroom itu merupakan suatu aplikasi untuk memanage tugas dan memanage pembelajaran gitu. Nah, di dalam Google Classroom ini kita bisa melihat tugas-tugas apa saja yang telah diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik itu di dalam Google Classroom. Nah, biasanya Google Classroom itu kan terinteraksi dengan Google Drive gitu ya. Jadi tugas yang kita share ke dalam Google Classroom itu tidak akan hilang karena biasanya sudah terinteraksi dengan Google Drive. Nah, itulah salah satu kelebihan daripada Google Classroom gitu. Jadi data-data yang kita simpan ke Google Classroom itu biasanya tidak akan hilang karena sudah including sama Google Drive. Nah, itu merupakan beberapa media-media pembelajaran yang telah dipelajari selama 1 semester kemarin. Nah, kalau misalkan kita berbicara kelebihan dan kekurangan gitu ya dari beberapa media pembelajaran tadi, memang memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda gitu ya. Itu mah ya bergantung kepada kita sebagai tenaga pendidik melihat tujuan pembelajaran itu mau seperti apa gitu ya. Kalau misalkan saya memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa dan juga mungkin calon seorang guru, mungkin saya akan memilih antara Kahoot dan juga Canva, karena menurut saya kedua media pembelajaran tadi sangatlah mudah digunakan dan juga sangat relevan untuk digunakan ataupun diaplikasikan kepada peserta didik gitu. Karena yang pertama yaitu Kahoot itu sangat gampang digunakan, juga sangat interaktif untuk untuk membangun interaksi antara seorang siswa dengan guru gitu. Itu bisa menggunakan Kahoot dan juga Canva. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran yang saya dapatkan selama 1 semester tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.